Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika dengan materi baru. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkalian pada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang perkalian pecahan desimal dan persen. Baik, perhatikan ya. Misalnya ibu mempunyai contoh, anggaplah contoh 1 ya. Misalnya 0,2. Nah, 0,2 di sini merupakan pecahan desimal. Kita kalikan dengan persen. Ingat, persen itu mempunyai arti per 100. Misalnya 80%. Nah, kita untuk menghitung perkalian pada pecahan desimal dan persen ini harus merubah dulu ke bentuk pecahan biasa agar lebih mudah dihitung. Jadi 0,2 ini dirubah ke pecahan biasa, itu adalah 2/10, karena di belakang koma ada satu angka. Kemudian 80% itu berarti 80/100. Langsung saja kita kali. 2 dikalikan dengan 80, 160 per 10 dikali 100, 1000. Jadi 160 per 1000. Kita sederhanakan. Ini dicoret 1, coret 1, sehingga tinggal 16 per 100. Nah, 16 per 100 itu sama dengan 16%, atau jika dijadikan ke desimal, atau boleh juga jawabannya. Jadi dalam bentuk persen jawabannya, kalau dalam bentuk desimal berarti 0,16, karena ada dua angka di belakang koma, maka dia bentuknya persen. Selesai sampai sini. Selanjutnya contoh 2 ya. Contoh 2. Misalnya 1,2 ini masih bentuk pecahan desimal ya, dikali 10%. Sama saja, ini juga kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1,2 dirubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 12/10, karena ada satu angka di belakang koma. Lalu dikalikan dengan 10%, pecahan biasanya adalah 10/100. Langsung saja kita kalikan menjadi 120 per 1000. Nah, ini kita coret 1, kita coret 1 ya, jangan semua dicoret ya, karena nolnya di atas cuma 1. Tinggal 12 per 100. Nah, 12 per 100 itu sama dengan 12%, atau jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi berapa? 0,12. Kenapa 0,12? Karena 12 per 100 itu berarti ada dua angka di belakang koma. Sampai sini selesai. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi pembagian pecahan desimal dan persen. Perhatikan ya. Misal ibu mempunyai contoh, anggap saja contoh 1 gitu ya. Contoh 1, 70% dibagi 0,5. 70% itu bentuk persen, 0,5 itu adalah pecahan desimal. Sama saja, ini juga harus dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa
ya, agar lebih mudah, yaitu 70 per 100 dibagi 5 per 10. Nah, ingat dalam pembagian pecahan, agar lebih mudah, tanda bagi bisa kita rubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan kedua harus ditukar posisi ya. Masih ingat? Nah, perhatikan. 70 per 100 dikali. Dari sini tadi pembagian dirubah menjadi perkalian, bilangan kedua harus ditukar posisi menjadi 10 per 5. Nah, sampai sini paham ya? Pembagian dirubah menjadi perkalian, bilangan kedua tukar posisi. Sama dengan menjadi 700 per 100 kali 5, 500. Nah, 500. Lalu setelah itu kita coret 1, coret 1, coret 1, coret 1, tinggal 7 per 5. Nah, dari sini, dari 7 per 5 ini, kita taruh sini ya, 7 per 5, kita rubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Masih ingat? Ya, 7 per 5 berarti jika dirubah menjadi desimal, ingat desimal itu ada per 10, per 100, per 1000. Bisa dijadikan ke per 10, 5? Bisa. Dikali berapa? Dikali 2. Jika bawah kali 2, atas juga harus dikali 2. Berapa? 14. 14 per 10 atau 1,4, karena ada satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Untuk bentuk pecahan desimal sampai sini selesai. Nah, jika kita mau merubah ke dalam bentuk persen, perhatikan ya, jika kita rubah ke bentuk persen, jadi 7 per 5 tadi kita rubah ke bentuk persen. Ingat persen itu berarti per 100, jadi 7 per 5, nah, per 100 kan. Nah, 5 ini harus dikalikan berapa menjadi 100? Dikalikan 20, betul. Jika bawah dikali 20, atas juga harus dikali 20 menjadi 140. Sampai sini paham ya? Ya, kemudian tinggal kita rubah menjadi 140%, 140% atau 140 per 100. Selesai sampai sini. Berikutnya contoh 2. Contoh 2. Misalnya 0,15 dibagi 5%. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,15 itu berarti 15 per 100 ya, karena di belakang koma ada 2 angka, jadi dia per 100 dibagi 5%, artinya 5 per 100. Kemudian agar lebih mudah, pembagi dirubah menjadi perkalian. 15%, 15 per 100 dikali, ya, bilangan kedua harus dirubah tukar posisi, jadi 100 per 5. Kita kalikan 15 dikali 100 menjadi 1500 per 100 kali 5, 500. Nah, ini ada 0, kita coret agar mempermudah kita dalam menghitung. Tinggal berapa? 15 per 5, 15 per 5 ya. Nah, 15 per 5 ini kita jadikan ke desimal. Jadikan dalam bentuk desimal. Bagaimana? Kita harus
kalikan dulu ya. Ingat, bisa per 10, bisa per 100 atau per 1000. Nah, 5 bisa enggak dirubah menjadi 10? Bisa. Dikali berapa? Dikali 2. Atas juga dikali 2 menjadi ya 30. 30 per 10 itu artinya berapa? 3,0 atau 3,0 ya, 3,0 ya, atau 3 saja. Selesai sampai sini ya. Tapi kita juga bisa rubah ke bentuk persen. Nah, coba kita jadikan ke persen juga untuk membuktikan jawaban kita betul atau salah ya. Kita rubah ke persen. Nah, jika dalam bentuk persen bagaimana hasilnya? Lihat ya, 15 per 5 tadi ya, 15 per 5 dijadikan ke bentuk persen, berarti dia harus dikalikan berapa? 5 dikalikan berapa? Jadi 120. Ini juga harus dikali 20. Ingat, pokoknya kalau atas dan bawah ini harus sama. Jika dikali 20 maka juga harus dikali 20 atas bawah. Kemudian kita jumlahkan 15 kali 20, 300 ya. Jadi 300 per 100 atau 300 per sen. Selesai sampai sini. Nah, jadi itu tadi materi kita tentang perkalian dan pembagian pada pecahan desimal dan persen. Semoga kalian dapat memahaminya. Tugas akan Ibu berikan di akhir video ini ya. Jika ada yang masih belum paham, nanti silahkan tanyakan Ibu langsung melalui komentar atau langsung saja melalui nomor Ibu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.